Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Setelah mundur beberapa langkah, sesepuh yang terluka itu menstabilkan sosoknya, menatap muram pada bagian kemerahan di atas tinjunya karena luka bakar suhu tinggi, dan meraung dengan suara rendah. Nyala api ini. Sangat aneh. Api putih susu pada penguasa berat Xiao yang barusan secara alami terlihat oleh sesepuh yang terluka ini, tapi dia tidak memikirkan level itu. Lagi pula, api suci terlalu langka, tetapi begitu dia bersentuhan dengan mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi merah darah yang mereka tiga gabungkan telah berubah menjadi kekosongan di bawah nyala api putih susu. Baru saja tiba-tiba shock. Selain itu, api putih susu tidak hanya itu, tetapi ketika mereka bertiga bergabung untuk menyerang Xiaoyan, nyala api yang sedikit kecil melesat langsung ke hati mereka. Api yang tampaknya kecil muncul begitu saja di hati mereka bertiga, yang menelan semangat juang mereka dan mengganggu pikiran mereka, sehingga mereka harus memompa energi mereka untuk berjaga-jaga. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu betul bahwa bahkan energi merah darah ini adalah nyala api ilusi, nyala api yang benar-benar biasa, dan di benua Doudi ini, satu-satunya yang dapat melakukan ini adalah nyala api yang paling ilusif. Hanya nyala api suci yang menakutkan bisa melakukannya. Itu bukan api suci. Kekuatan api suci jauh lebih kuat dari api ini. Penatua Scar jelas adalah pemimpin dari ketiganya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah kejutan singkat. Melihat bahwa Elder Scar benar-benar menderita kerugian yang gelap, ekspresi kedua tetua setelahnya juga sedikit tenggelam. Mereka benar-benar meremehkan anak ini. Qi Zesheng berubah. Mari kita lakukan bersama dan bunuh dia. Penatua Scar menatap Xiaoyan dengan mata berdarah, melambaikan telapak tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, dua tetua lainnya juga mengangguk. Mereka licik dan licik. Mereka secara alami tahu apa artinya membalikan kapal di selokan. Bekas luka yang lebih tua telah menderita kerugian karena perawatannya sendiri. Sulit untuk menjamin apakah anak ini masih memiliki kartu lain, jadi lebih baik untuk membersihkannya sesegera mungkin. Sekarang dia telah mengambil keputusan, tiga tetua keluarga MU secara alami tidak akan memiliki penundaan sedikit pun. Ketiga sosok itu muncul pada saat yang sama. Hanya dalam satu napas, mereka menggertak Xiaoyan, dan kemudian tiba-tiba bubar, membentuk formasi segitiga dikelilingi oleh Xiaoyan. Melihat mereka bertiga bertingkah seperti ini, Xiaoyan sedikit mengernyit, dan dia bisa dengan jelas merasakannya. Semua retretnya telah diblokir oleh tiga orang, dan dalam formasi ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan lawan secara langsung. Keluarga MU ini benar-benar memiliki beberapa cara, tetapi aku tidak tahu mengapa kamu bersedia menjadi antek untuk Wu Cheng? Kilatan kejutan melintas di hatinya. Bang! Penguasa yang berat jatuh, dan sesosok muncul, tetapi itu adalah penatua yang terluka. Pada saat ini, telapak tangannya diselimuti oleh energi berwarna darah, dan samar-samar berubah menjadi sepasang cakar beruang besar. Ketika Xiaoyan menghancurkan yang berat penggaris, dia ternyata langsung menyelidik cakar beruang, adalah dengan paksa meraih penggaris yang berat itu. Telapak tangannya berkedut, tetapi penguasa yang berat itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Xiaoyan sedikit gelap, pikirannya bergerak, dan nyala api putih susu yang kaya menyembur keluar dengan cepat, dan di bawah trik api aneh ini, beruang energi berwarna darah besar itu. Telapak tangan tiba-tiba terpancar ada suara cici, dan semburan asap putih keluar, tetapi dia tidak mau bersantai sedikit pun, dan tiba-tiba raungan, urat biru di lengannya membengkak, dan kekuatan yang menakutkan segera meletus,
dan sekarang ternyata langsung melawan api yang berbeda Hengu, Cike dengan paksa menyambarnya. Penguasa kuno Yihuo Heng dibawa pergi secara paksa, tetapi Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya tersapu dengan keras, dan bayangan-bayangan muncul di belakangnya. Penguasa kuno Yihuo Heng meninggalkan tangannya, dan aura Xiaoyan juga meroket. Tanpa efek misterius penguasa kuno Yihuo Heng untuk menekan ki pertempuran, Xiaoyan adalah puncak sesungguhnya saat ini. Jarak seperti itu, di bawah kedipan Xiaoyan, hampir tercapai dalam sekejap mata. Tinjunya tiba-tiba mengepal, buku jari tengah menonjol dengan aneh, dan segera mengenai dada Elder Scar dengan kejam. Baji runtuh. Ketika tinju hanya berjarak setengah kaki dari dada Elder Scar, energi yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Suara tajam robekan, senandung, bergema di telinganya. Ini adalah keruntuhan ekstrim 8. Jangan melihat keruntuhan 8 tiang ini hanyalah keterampilan bertarung Xuan Jie, tetapi bahkan 3 tetua keluarga MU di depan mereka tidak menyadari kekuatan tersembunyi ketika mereka terganggu dan pergi keluar untuk melawan yang aneh. Api di tubuh mereka. Berbicara tentang kekuatan Xiaoyan pada tingkat Dodi, 8 keruntuhan ekstrim yang dia tunjukkan terkadang dapat mencapai efek ajaib. Bang! Pada jarak seperti itu, ketiga tetua terganggu dan keluar untuk mengusir jejak api di tubuh mereka, sehingga bahkan para tetua yang terluka tidak dapat melarikan diri, jadi mereka hanya bisa menerima pukulan Xiaoyan. Kekuatan mengerikan meledak dari dada bekas luka itu. Pada saat itu, bentuk ceku muncul di dada mantan, dan langkah kakinya juga mundur beberapa langkah, sebelum dia mengguncang bahunya dan dengan paksa menstabilkan bentuk tubuhnya. Batuk-batuk-batuk. Penatua bekas luka juga memuntahkan seteguk darah. Bunuh dia untukku. Lalu dia berkata dengan marah. Dengan satu pukulan, bekas luka penatua ditolak, dan ketika dia mundur, alis Xiaoyan tiba-tiba sedikit berkerut dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, dia menemukan bahwa pukulan ini membuat bekas luka penatua ini. Nafasnya telah sangat melemah. Jangan melihat api aneh di tubuh Xiaoyan tidak sebanding dengan api suci, tetapi juga merupakan perpaduan dari 23 api yang berbeda. Adegan yang baru saja muncul adalah Xiaoyan menggunakan karakteristik ketiadaan untuk menelannya. Api dan api iblis teratai murni untuk mengganggu ketiga tetua. Di dalam hatinya, jika tidak, Xiaoyan tidak akan berhasil dengan mudah. Api iblis Jinglian peringkat ketiga memiliki efek khusus memurnikan semua hal. Selama ada yang ternoda, itu akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Bahkan dapat dipandu oleh emosi manusia dan memasuki tubuh. Dimurnikan menjadi ketiadaan. Fort Swallowing Flame peringkat kedua juga memiliki kemampuan untuk melahap semua hal. Oleh karena itu, ketiga tetua harus menggerakkan sebagian besar kekuatan mereka untuk berjaga-jaga terhadap nyala api yang tiba-tiba di hati mereka. Pikiran berkelap-kelip di hatinya. Reaksi Xiaoyan tidak lambat. Dengan minuman rendah, api putih susu keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan dalam sekejap, itu memadat menjadi baju besi api putih susu di tubuhnya. Armor api mengembun, dan angin kencang mengikuti, dan segera membombardir lapisan tebal armor api, meledakkan energi agung yang bahkan ruangnya sedikit bergetar. Menderita pukulan yang begitu berat, Xiaoyan mengerang dari tenggorokannya, cahaya perak berkedip di bawah kakinya, dan sosoknya hanyut seperti ikan berenang. Ketika tetua melihat Xiaoyan terkena pukulan, dia mencibir, dan bukannya mengejarnya, dia mundur selangkah. "Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" Mereka berdua buru-buru pergi ke Elder Scar dan bertanya. "Batuk, batuk, aku baik-baik saja." "Xiaoyan,
Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Penatua Scar juga menelan beberapa pil, lalu berkata perlahan. 3 shift. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.